Shalom. Aduh, saya jadi keder nih, banyak senior pastor di sini. Baru nyadar tadi waktu masuk, waduh, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lebih senior memberi kesempatan buat yang ingusan ini. Tetapi selama kita mendengar firman Tuhan, kita mau belajar bukan dari saya, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Sudah siap untuk buka hati mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini gereja bukan hanya gereja sebetulnya. Begitu banyak hal seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Amin. Begitu juga dan gereja tidak terkecuali, ya. Melihat situasi tahun lalu, tahun ini mungkin sedikit lebih membaik, tetapi kita tidak tahu. Tetapi yang ingin dipertanyakan oleh situasi ini sedang bertanya kepada setiap kita, gereja Tuhan, masihkah engkau setia? Masihkah engkau bertahan di dalam situasi seperti ini? Tidak menentu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan gereja. Ya saudara, kita nggak tahu, tetapi yang saya percaya adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Dan pintu alam maut tidak akan mengalahkannya. Amin saudara, itu yang kita mesti pegang. Karena Yesus sendiri yang membangun gerejanya dan Allah mengasihi gerejanya. Amin. Dia adalah kepala dari gerejanya. Dan juga dia mati bagi gerejanya. Amin, terutama buat pastor-pastor di sini ya, yang nggak tahu nih mau gimana nih, apa yang akan kita lakukan. Bukan cuma di Australia, di Indonesia juga, di Amerika juga, para gembala-gembala sedang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita percaya kalau Yesus mati bagi gerejanya, gereja ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Tetapi ada satu hal yang lain seperti yang tadi Kau Dedek Pastor Nicholas katakan, ya, terutama dengan bulan Valentine, kasih sayang. Ini saudara ya, kita mungkin saudara banyak dengarkan tentang uh, uh, relationship dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa relationship adalah salah satu hal, bahkan mungkin satu-satunya hal yang sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Amin, saudara. Ya, relationship atau hubungan adalah idenya Allah sendiri. Ya, dan keluar dari pikiran Allah. Oleh karena itu saya beri judul hari ini Flourished Relationship. Hubungan yang berbuah, hubungan yang sehat. Ya saudara, kalau saudara rindu ada gereja saudara, gereja ini, gereja Ecclesia Mission adalah gereja yang berbuah dan sehat, tentu saja tidak bisa lepas dari relationship yang sehat dan berbuah. Ya, dan itu adalah ide Allah, itu adalah pikiran Allah. Seperti tadi Pastor Nicholas katakan, bicara tentang relationship itu luas sekali, saya bingung. Ini mau mulai dari mana nih? Tentang pacaran atau tentang keluarga atau bagaimana? Tetapi kita akan belajar sama-sama saudara, start from the basic. Amin. Kalau terlalu muluk-muluk, tidak ada basic, akarnya juga tidak bisa. Ya. Dan kita diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Coba lihat kanan kiri saudara, mukanya sama enggak? Enggak ada yang satu yang sama. Artinya apa? God created us not for uniformity. Bukan untuk seragam. Saya bilang sama VV kemarin, bayangkan kalau semua modelnya kayak VV. Rambutnya, mukanya. Bosen enggak saudara? Kalau semua maksudnya, yang lihat kanan kiri VV. Misalnya seperti itu, istri saya. Lah, nggak ada yang kayak Tante Ruth yang cantik. Ya saudara, coba bayangkan ya. Tetapi Allah menciptakan semuanya itu berbeda, bukan untuk perpecahan, bukan untuk disconnect each other, but to unite. Amin. Jadi jangan berharap bahwa semua akan seragam. Semua akan berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, to connect. Amin. Seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus punya fungsi berbeda-beda, but they work together. Amin saudara. Begitu penting dan berharganya hubungan di mata Allah, sampai-sampai dia harus kirimkan Yesus untuk mati. Supaya apa? Supaya hubungan Allah dan manusia bisa dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama bisa dipulihkan. Karena ada apa? Ada darah Yesus yang menyucikan. Begitu pentingnya. Oleh karena itu saya tidak
berhenti-hentinya menanamkan di dalam hidup saya sendiri. Kalau berhubungan dengan orang lain, seringkali kita merasa orang ini kok nggak cocok ya sama saya. Cara berpikirnya beda ya. Kayaknya kepengennya kesel aja bawaannya. Tetapi saya juga berpikir bahwa kalau Allah mengasihi saya, kenapa saya tidak bisa mengasihi orang lain? Betul, saudara? It's all about relationship. Bahkan dalam Markus 12 dikatakan itu hal yang terutama, saudara ingat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu. Dan kemudian kasihlah sesamamu manusia. Itu ngomong bicara tentang hubungan dan dikatakan yang terutama. Bukan cuman penting, tetapi terutama. Lihat saudara, Allah taruh standar yang sangat tinggi. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu manusia. Itu sangat tinggi, standar yang sangat tinggi. Itu bicara tentang hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan, dan relationship kita dengan orang lain. Ya saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wah, menggebu-gebu melayani Tuhan, berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengikut Yesus. Tapi pulang balik di rumah, sama anak ribut, sama istri ribut, sama suami ribut, sama mertua ribut, sama pemimpin gak tunduk tetapi bilangnya mengasihi Allah. Itu namanya pendusta. Berdusta, saudara. Jadi di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, relationship atau hubungan itu jangan disepelekan. Sesuatu yang sangat dekat. Saya ingat satu kali seorang teman, dia bicara tentang persiapan pernikahan dia. Lagi kumpul nih saudara ya. Kemudian salah satu orang lagi celoteh, mentertawakan tentang ide calon mempelai ini. Wah, itu namanya pernikahan, itu kan sesuatu yang sangat dekat di hati ya. Ide dia tentang pernikahan dia itu kan sangat melekat di hati dan ditertawakan. Ya namanya teman ya, ya bukan punya maksud merendahkan lah ya. Tetapi bagi calon mempelai ini ditertawakan untuk sesuatu yang sangat dekat di hati dia. Kira-kira saudara bisa ngerti perasaannya? Kecewa dong. Bukannya ditolong, bukannya dibantu mikir, kok diketawain. Benar nggak saudara? Begitu juga dengan hubungan, relationship di mana Yesus mati demi mempersatukan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan ditertawakan, jangan dianggap remeh, ya, bahkan disepelekan, bahkan dihancurkan hanya karena satu perkataan atau satu sikap dan kita lepaskan. Ya, Bapak Ibu. Banyak kali orang demi menimbun kekayaan, dia hancurkan hubungan dengan keluarga. Banyak orang demi membangun dan memelihara, mengejar nama besar, mereka sepelekan gereja. Gak perlu, saya bisa bangun kerajaan saya sendiri. Saya tidak perlu hamba Tuhan, saya tidak perlu komunitas gereja. Saya bisa. Banyak orang membangun dan memelihara karir kemudian menyepelekan orang lain. Keluarga, anak ditinggalkan, bahkan pelayanan sekalipun. Demi segala sesuatu yang lain, dia sepelekan, dia hancurkan hubungan dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Bahkan suami istri pun bisa seperti itu. Saya baru dengar kesaksian, ya, demi mengejar uang, wah karirnya lagi maju nih, ya, suami istri, anak ditelantarkan. Kemudian karena satu ide, satu gagasan oleh suaminya, mereka ingin expand perusahaan mereka, beli gudang yang baru. Hanya karena ingin beli gudang yang baru, keuangan mereka merosot, ditagih hutang, barang disita di rumah, habis dalam sekejap. Saya percaya Allah turut bekerja dalam hal itu. Karena apa? Sesudah semuanya habis, keluarga mereka bersatu cari Tuhan bersama-sama. Lihat saudara, seringkali Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi supaya apa? Terutama lewat COVID ini ya, banyak orang tinggal di rumah,
Betul nggak? Supaya apa? Supaya kita belajar to connect. Betul nggak? To each other. Yang nggak biasa connect, pusing, stres kebanyakan di rumah, betul nggak? Tapi sebetulnya Allah ingin mengajar back to relationship. Amin. Saudara bayangkan kalau misalnya saudara ada dalam sebuah rakit, ya saudara rakit karet, saudara dan teman saudara berdua, dan rakit itu perahu karet sedang bocor dan saudara sebentar lagi melihat di sana ada pulau nih. Ya sebentar lagi nih kita cepetan. Sebelum kapal ini tenggelam kita harus sampai ke sana. Tetapi syaratnya supaya perahu ini bisa sampai ke sana harus seringan mungkin. Jadi beberapa barang di tempat itu harus dibuang. Yang penting terutama. Minum misalnya, makan. Nah kira-kira saudara, menurut saudara yang paling gampang buat saudara dibuang apa? Supaya rakit itu semakin ringan dan semakin ringan. Tetapi saudara juga tidak mati kelaparan. Siapa yang dibuang atau apa yang dibuang? Teman saudara yang dibuang, benar nggak? Pikirannya kan seperti itu, paling apa ya lu aja tendang, dibuang, gue masih bisa makan, masih bisa minum dan nyampe selamat. Nah itu saudara, itu kecenderungan kita, remehkan. I don't need you, I don't need this relationship. Ya, dan kita lebih memilih hal-hal yang lain. Betul? Nah kita pagi hari ini, kita belum sempurna, saya percaya saya pun mengajar atau berkhotbah di sini, saya masih jauh dari sempurna. I struggle a lot to maintain relationship. Tetapi mari izinkan firman Tuhan untuk mengubah kita. Amin. Kita mau belajar sama-sama dari Filipi 2, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Seringkali ayat ini dipakai untuk mengajarkan tentang kehambaan. Ya, tetapi kita mau belajar sama-sama dari Yesus. Apa yang Yesus ajarkan mengenai hubungan. Ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang pertama kita akan belajar, yaitu dari ayat 6. Hal yang pertama adalah penyerahan hak. Kalau kita mau memiliki hubungan yang baik, bahkan berbuah lebat yang kita bisa nikmati dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nomor satu adalah seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan adalah penyerahan hak. Ayat 6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus memiliki otoritas, betul saudara, di surga. Ya, Yesus memiliki kekayaan, Yesus memiliki kemuliaan, tetapi dia memilih menjadi apa? Di bawah otoritas. Dia punya orang tua, dia biasa memerintah ya, kita bayangkan aja lah dia Allah, dia bisa memerintah. Tetapi pada waktu dia turun ke bumi, dia menjadikan dirinya di bawah otoritas. Seperti saudara dan saya, walaupun saya berkhotbah di sini ada otoritas dari Pak Nikolas. Ada otoritas dari Om Sam dan para senior yang lain. Ya saudara, seperti Yesus memilih di bawah otoritas. Memilih menjadikan dirinya miskin. Ya, dan menderita. Direndahkan walaupun dia seharusnya sanggup melakukan sesuatu. Betul nggak saudara? Ya, bahkan di akhir hidupnya dia katakan, bukan kehendakku yang jadi. Tetapi biarlah kehendakmu Tuhan. Luar biasa loh saudara. Dia ajarkan hal ini supaya kita belajar untuk bisa membangun hubungan atau memelihara hubungan yang baik. Ya, nomor satu yang Yesus ajarkan, serahkan hakmu. Hak untuk mungkin membela diri, hak mungkin untuk punya ide yang lebih baik. It's okay, serahkan. Hak. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Kira-kira kalau sudah bayangkan kalau kita dalam hubungan, nggak usah hubungan banyak orang atau dalam live ya, berdua aja suami istri, saudara ya, kalau sama-sama tidak mau menyerahkan hak atau dengan kata lain tidak mau mementingkan kepentingan pasangannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Hancur, ya. Itu berdua aja susah ngaturnya, apalagi dalam live group, apalagi satu gereja. Yesus ambil langkah nomor satu, serahkan hak. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik, harus dipertahankan. Oh, aku punya pengalaman, aku kan pendeta. Wes, aku kan asisten. Wah, aku kan pemimpin pujian, pemimpin komsel. Seringkali saya lihat saudara, begitu banyak kehancuran yang terjadi. Bukan hanya dalam keluarga, di mana-mana, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan. Karena tidak mau menyerahkan haknya. Stop, berhenti sampai sini aja. Udah, kita putus hubungan. Betul saudara? Apakah itu yang dimau oleh Allah? No. Kita berbeda, tetapi kita tidak disconnect with each other. Ya sudah, apa jadinya kalau Yesus tidak mau lakukan hal ini nomor satu? Kira-kira gimana? Saudara ada di sini? Kita sedang ngantri menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu kalau kita nyanyi, ku mau menjadi sepertimu Yesus, ya ini nomor satu. Karena bangun tidur kita sudah diperhadapkan dengan orang lain. Dengan relationship. Mau naik bus, ketemu dengan orang lain. Di kantor ketemu orang lain. Dari bayi lahir, saudara, kita udah ditolong oleh orang lain. Sampai mau masuk kuburan, kita ditolong oleh orang lain. Betul nggak saudara? Dan selama hidup 70-80 tahun, itu berisi hubungan. Betul sudah, dengan anak, dengan mertua, dengan suami, istri, teman. Bagaimana kita mengisi 70-80 tahun ini? Bagaimana hubungan, kualitas hubungan kita. Itu yang kita akan bawa nanti saudara. Harta tidak akan kita bawa. Tapi bagaimana kita menikmati hidup yang Tuhan beri di dalam hubungan yang diberkati. Itu yang akan kita bawa saudara. Ya, jadi dalam setiap hubungan bila kita mementingkan diri kita sendiri, hubungan retak, perkelahian, iri hati dan sebagainya terjadi dalam hidup kita. Contoh aja lah, anak saya 2, Tiffany and Judah 12 dan 8 tahun. Seringkali juga, it's mine, it's mine. Betul nggak? Padahal itu barang dari tadi nggak ada yang pegang. Itu barang cicinya memang. Tapi ya dia juga nggak pakai. Begitu adiknya mau lihat itu buku, dibuka. I just wanna look, I just wanna look. Cicinya, it's mine, but it's mine. You do not ask first. Saudara, ya itu anak kecil saudara. Kita seringkali juga kayak anak kecil. Ini punya aku, ini hakku, nggak bisa. Nggak bisa ditawar lagi. Ya, itu yang kita lakukan di dalam hidup ini. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terlalu banyak keinginan, tetapi tidak pernah berdoa. Itu yang membuat pertengkaran. Maunya banyak, mau ini, mau itu. Tetapi tidak pernah menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan maumu apa? Maunya Tuhan ini. Saya kasih tahu. Mungkin belum tahu. Maunya Tuhan ini saudara. Serahkanlah, sudahlah, let go. I give you much better. Just let this one go first. Bagaimana kalau saudara tetap kepalkan tangan, saudara bisa terima sesuatu dari Tuhan. Kalau tidak, saudara harus buka dulu, lepaskan. Dan saudara terima sesuatu dari Tuhan. You have to let go. Amin saudara. Banyaklah berdoa kalau ada keinginan dikatakan. Bawa dalam tangan Tuhan. Kamu tidak dapat apa-apa. Karena ini banyak keinginan dan tidak tunduk di dalam doa di bawah kehendak Tuhan. Makanya banyak perkelahian. Amin.
Bagaimana cara prakteknya? Banyak caranya saudara. Nongol aja di live group. Maunya kan aduh live group lagi. Udah sibuk ini. Betul? Serahkan hakmu. Datang. Memberkati orang lain. Betul saudara? Ya. Rela mendengarkan. Kalau udah di live group jangan banyak ngoceh. Kebanyakan ngomong. Orang lain juga kepengen ngomong. Gantian. Gantian dong. Masa yang punya kesaksian, yang punya masalah cuma dia doang. Saya juga kepengen ngomong, kepengen sharing. Ya, mendengarkan itu salah satu cara kita menyerahkan hak. Saya punya hak, banyak sekali pergumulan yang dijawab oleh Tuhan. Saya kepengen sharing, iya yang lain juga punya punya jawaban dari Tuhan, kepengen sharing juga. Betul saudara? Itu salah satu bagaimana kita menyerahkan. Tanggalkan hak untuk menerima pujian, untuk menerima penghargaan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Banyak orang melayani kemudian mengharapkan pujian. Ya, kemudian Tuhan ajarkan kepada saya. Seringkali sebagai gembala kita juga merasa, ya saya juga melayani Tuhan habis-habisan, enggak dipuji juga is oke. Kok lu aja yang baru on off aja minta dipuji. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya, sudah jangan jangan mesti jaga hati. Karena Tuhan bilang seperti ini, they're not doing that to you. They're doing it to the church, to my body. Jadi itu buat saya, wah kuat. Karena apa? Mereka yang melakukan seperti itu, tudinglah dan sebagainya. Mereka melakukan itu tuh untuk tubuhnya Yesus. Bukan untuk para gembala-gembala ini. Ya saudara, kalau saudara melayani seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia, dan saudara akan banyak diberkati. Yang kedua, yang diajarkan oleh Yesus melalui hidupnya, kerendahan hati. Ayat 7-8, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, ia telah merendahkan dirinya. Setelah dia tanggalkan semuanya, saudara, dia turun dan mengambil jubah seorang hamba. Dia tidak mengambil jubah seorang bangsawan. Dia tidak mengambil jubah seorang milioner atau bilioner, atau paling rendah lah, Pak Lurah lah katakan. Yang punya otoritas, betul? Atau Pak RT. Ada Pak RT di sini? Ada lebih tinggi dikit Pak Bupati, ya nggak usah bilioner lah. Masa Yesus yang wah setara dengan Allah turun nggak jadi bupati. Tetapi dia enggak loh saudara. Dia nggak peduli. Dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dan menempatkan dirinya pada satu posisi. Ini saudara mesti catat baik-baik. Dalam satu posisi yang serba terbatas. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Dalam keuangan, di dalam hubungan, di dalam segala sesuatu, pekerjaan. Tetapi mari kita belajar, seringkali kita tidak mau dibatasi. Kalau disuruh diperintah, mesti jam sekian ya datang. Ah enak aja diperintah-perintah. Gua di kerjaan, gua yang perintah. Ya. Tetapi Yesus menempatkan dirinya dalam posisi serba terbatas dan itu nggak mudah loh. Biasanya dia punya kuasa, kemudian dia harus diperintah oleh bapak ibunya. Gak gampang loh saudara. Yang biasa rumahnya ada AC, katakanlah di surga tuh dingin cool saudara ya. Ada AC. Wah, gak pernah keringetan. Turun ke bumi, wah gerahnya di Israel apalagi. Ya padang gurun. Kira-kira buat saudara pasti ngomel lah kalau kita ya. Dari Australia yang no pollution sampai di Indonesia. Waduh ini apa-apaan sih nih. Masih puji Tuhan. Sudah itu masih baik. Di neraka lebih parah saudara. Betul ya. Serba terbatas. Dia merasakan lapar, dia merasakan sedih, dia merasakan ngantuk. Semua dibatasi di dalam kehidupan Yesus. Pada waktu dia memilih untuk menjadi manusia, itulah kerendahan hati Yesus. Seringkali kita mau marah, seringkali kita mau ambil keputusan semau hati kita. Tetapi Tuhan katakan, batas. Ada batas.
Seringkali kita mau ngomong sembarangan kepada gembala kita, ada batas. Saya belajar banyak hal mengenai ini. Di gereja, di Marubra, ada pemimpin-pemimpin yang lebih muda. Ya saudara, seperti contohnya Henry Sanindito, anak Pak Gideon. Dia 4 tahun, 3 tahun lebih muda dari saya. Tetapi saya ada di bawah juga, di bawah kepemimpinan dia, praise and worship. Dia kan leader praise and worship coordinator. Jadi saya mesti belajar untuk tahu menempatkan diri. Kalau dalam hal kepemimpinan secara gereja, dia mesti tahu tempatnya. Tetapi dalam hal praise and worship saya nggak bisa asal perintah sama dia. Saya mesti ngobrol. Gimana Hen menurut kamu? Ya, I don't feel I'm ready. Oke, it's okay. Serba terbatas. Begitu pula yang Tuhan ingin kita belajar, saudara. Sebagai seorang hamba, kita hidup di dalam penundukan diri. Begitu banyak ayat dalam Alkitab yang bicara tentang penundukan diri. Istri, tunduklah kepada suamimu. Suami, tunduklah kepada Kristus. Hamba, tunduklah kepada Tuhan. Anak-anak, tunduklah kepada siapa? Orang tuamu. Ya, orang muda tunduklah kepada yang lebih tua, tunduklah kepada pemimpin, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Rendahkan. Tunduk itu saudara hati. Banyak orang yang melakukan yang diperintahkan, tapi hatinya jauh. Awas tuh ya, kalau udah jadi pemimpin, awas tuh ya. Dalam hati begitu, tapi masih ku nyanyi, haleluya. Masih melakukan firman Tuhan, tapi hatinya masih jauh. Mari sama-sama kita belajar. Seorang hamba yang merendahkan hati, tidak merasa diri lebih dari orang lain, tidak berharap diperlakukan lebih tinggi, bergantung hanya pada kemurahan Tuhan. Enggak main nyelonong, rela menerima kritik. Kami berdua pun saling kasih masukan. Kadang-kadang saya enggak terima. Om Sam ya, kita kadang-kadang, saya kan pria. Saya kan gembala. Wah, sama istri juga begitu seringkali. Wah, saya yang ngerti lah, maksud dia ngerti apa sih dalam hati. Tapi ya diam aja mulutnya, mesti diam. Kadang kepengen marah, kepengen kesel saudara ya. Ya saya bilang aja sama dia. Ya cara ngomongnya jangan gitu dong. Yang baik dikit dong. Ya, seperti itu saudara ya. Jadi kadang-kadang kita harus taruh diri kita di tempat yang begitu terbatas. Untuk mengajar kepada kita kerendahan hati. Mengajar kepada kita untuk bergantung, berharap kepada Tuhan. Walaupun kita mampu. I know aku punya channel, aku punya koneksi, aku punya bank account. Tetapi tunduklah kepada Allah. Amin. Yes, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah setiap kita. Rela terima kritik dan belajar dari kritik. Saya seringkali dikritik, udah lama, inilah, itulah, kurang inilah, kurang itu. Dalam hati, oh Tuhan, if you are in my shoes, ya seringkali kita seperti, kalau kamu ada dalam posisiku, baru kamu nyaho, ya tahu ya, dalam hati. Ya saudara, tetapi mari kita ubah kritik itu menjadi sesuatu pembelajaran dalam hidup setiap kita. Kalau seandainya setiap orang punya penyerahan hak, punya kerendahan hati, bayangkan apa yang terjadi dengan hubungan-hubungan kita. Indah. Dan Yesus turun ke dalam dunia untuk mengajarkan prinsip kerajaan Allah ini di sini. Supaya pada waktu kita ketemu dengan dia satu kali nanti, wah dia temukan kita, ini nih warga kerajaan, cocok ini dengan standar kerajaan Allah. Pas. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan-hubungan kita. Sebaliknya kesombongan akan menghancurkan. Kita semua sudah tahu, mari kita baca Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Amsal 16 ayat 18, kencokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. So submit kepada satu sama lain. Jangan merasa diri lebih hebat. Karena di atas kita masih ada orang yang lebih hebat. Betul?
Kita merasa tahu semua. Saya punya anak nomor 2 masih kecil 8 tahun. Saya sering kali bilang sama dia, Judah, namanya Judah. Judah, kalau Daddy ngomong, jangan reply-nya itu selalu bilang begini. I know, I know, I know. One day you will become someone who know it all. Saya bilang gitu. Tahu semua. Just say to Daddy, okay Daddy, thank you Daddy. But you always say, I know, I know, I know. You don't know anything, Judah. Masih kecil dan orangnya sangat ekstrovert. Wah, apa aja yang di hatinya dia keluarin, ya Saudara. Ya. Tapi kita dari situ saya belajar, kita tidak tahu apa-apa. Di atas Judah masih ada cicinya yang lebih tahu. Betul, di atas cicinya masih ada dedinya yang lebih tahu. Di atas saya masih ada para senior yang lebih tahu. Maminya juga lebih tahu dalam hal yang lain. Saya nggak tahu semua hal, saya nggak tahu bumbu-bumbu dapur. Dia lebih tahu. Tahunya cuma makan dan menikmati. Betul? Kita tidak tahu segala hal. So kalau diberitahu, diam. Terima dulu, dicerna dulu. Itu namanya menempatkan diri kita di tempat yang terbatas. Kalau tidak, Tuhan yang akan intervensi untuk membatasi setiap gerakan kita. Seperti yang terjadi hari-hari ini. COVID. Supaya kita tahu, yang Tuhan itu siapa? Tuhan tanya. Ayo, sekarang siapa yang bisa jawab? Siapa yang Tuhan, siapa yang manusia? Manusia kepengen seperti Tuhan. Betul? Pertanyaan itu ada dalam hari-hari dalam hidup kita. Terima saudara. Ya rela untuk dikritik. Ya, orang yang sombong nggak rela dikritik. Ya, dia nggak bisa belajar dari masukan orang lain. Oleh karena itu belajar saudara. Kalau bukan cuma dengan suami istri, bahkan dengan anak sekalipun. Ya, anak-anak saya dalam bahasa Inggris tentu saja lebih mahir dengan terutama dibanding dengan maminya. Karena seringkali mereka kalau maminya ngomong bahasa Inggris diketawain. Oh, not like that, mommy, not like that. Ya, saudara. Tapi mereka juga perlu belajar bahwa maminya, walaupun Inggrisnya tidak sebagus mereka, bisa kerja cari duit. Betul, mereka belum bisa kerja cari duit. Betul? Betul, yang orang tua amin. Yang orang tua amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak pun begitu. Mereka udah lebih canggih dari kita dalam hal teknologi, betul? Jadi kalau diajarin sama anak, saya lihat anak saya itu yang SMP ya sudah punya laptop sendiri karena dari sekolah, udah oh gitu ya, diajarin malah. Dedi kalau mau hotspot ini mesti ditekan. Oh, Dedi baru tahu. Sih, saudara, kalau kita tidak punya hati yang mau merendahkan hati, sama anak pun kita bisa tersinggung loh. Jangan cuma sama mertua, sama anak pun kita bisa tersinggung. Betul aja, saya jadi kelamaan nih. Ayo, kita yang ketiga. Jadi curhat ya. Nggak apa-apa, thank you. Yang ketiga, kasih. Ya, harus ada kasih di dalam suatu hubungan. Nggak bisa ditawar. Karena Allah adalah kasih. Ya, ayat 8, taat sampai mati. Kasih dan ketaatan seperti dua sisi mata uang. Karena Yesus mengasihi, dia taat kepada perintah Allah, perintah Bapaknya. Karena dia mengasihi kita, dia memberikan hidupnya. Taat sampai mati. Tidak bisa dilepaskan kasih dan ketaatan. Ya saudara, seperti hari-hari ini, bulan ini, Valentine, hari kasih sayang. Hari kasih sayang ya, Valentine. Enggak tahu, kalau saya sama istri tidak merayakan. Saya bilang sama istri, ya kita udah merayakan Valentine mas setiap hari sayang. Woi. Artinya apa? Artinya apa dia bilang? Lu anu ya, apa pelit ya nggak mau beliin. Pelit aja bilang tiap hari merayakan Valentine ya. Tetapi sebetulnya Valentine itu kasih yang seperti apa? Apa kasih yang begitu diturunkan derajatnya hanya dengan segenggam bunga dan sebungkus coklat dan romantic dinner? Hanya setahun sekali itu? Atau it's a lifestyle? You celebrate it every day. Sampai satu kali lewat toko bunga, Veve bilang,
Kamu nggak beliin aku bunga? Aku tanemin kamu bunga. Aku tanemin walaupun nggak punya tanaman di rumah. Ya, tanemin setiap hari itu bunga muncul, nggak usah nunggu Valentine lah. Waduh, padahal nggak bisa cocok tanam juga. Ya saudara, tetapi kasih yang seperti apa yang kita hanya tunjukkan setahun sekali atau hanya ditunjukkan pada waktu ulang tahun saja, atau it's a lifestyle. Sesuatu yang mengalir dengan natural di dalam hidup kita. Kita belum sempurna, saya belum sempurna. Tetapi apakah kita lebih baik dari hari sebelumnya atau tidak? Itu menjadi ukuran. Bukan kita compare kasih kita dengan orang lain ya saudara, karena itu beda. Setiap orang punya ekspresi yang berbeda. Kita nggak bisa compare dengan orang lain. Kita hanya bisa compare dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan kasihku kepadamu? Apakah lebih baik dari yang tahun lalu? Apakah aku lebih mengasihi Tuhan dengan pikiran, hati, kekuatan dari tahun yang lalu? Mari kita baca sebuah ayat yang sangat terkenal yang biasanya dikutip pada waktu pernikahan. Nah ini diingatkan kembali. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi yang bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Sabar, menanggung segala sesuatu. Ini namanya dalam bahasa Inggris long suffering. Bukan cuma sabar, long suffering. Dan itu dijanjikan oleh firman Tuhan. Suffermu bakal long. Namanya berhubungan dengan orang lain, you will suffer long suffering. Ya saudara. Dan orang berkata kasih itu tanda dari satu kelemahan. Hanya orang-orang yang melo, yang lemah aja yang berkasih-kasihan. Salah saudara. Justru orang yang kuat yang bisa mengasihi. Lebih mudah mana? Sabar atau marah? Coba lihat di situ ya. Lebih mudah marah, mana? Keluarnya lebih gampang mana? Untuk sabar atau untuk marah? Marah. Lebih mudah mana untuk pelit atau murah hati? Pelit. Lebih mudah marah mana? Cemburu sama tidak cemburu? Lebih mudah cemburu. Berarti untuk mengasihi, untuk sabar, untuk tidak sombong, itu butuh muscle. Butuh kekuatan. Untuk long suffering, itu butuh apa? Kekuatan. Berarti untuk mengasihi dan mengampuni, itu butuh kekuatan. Jadi jangan bilang, mengasihi Tuhan, mengasihi sama itu kamu gak maco. Gak punya prinsip, gak kuat. Salah saudara. Justru mereka yang berkata seperti itu adalah orang-orang yang tidak kuat. Sehingga mudah meledak. Nature of sin-nya itu cepat keluar. Betul? Oleh karena itu, mari kita belajar dari Yesus. Kita belum sempurna ya saudara, tetapi yang penting kita mau belajar. Tempatnya di mana? Di sampingmu. Samping kiri kanan. Untuk terus belajar mengasihi mereka. Ya, kepada pemimpin saudara juga. Yang keempat, yang terakhir. Ayat yang ke-8. Bahkan sampai mati di kayu salib. Salib bicara tentang pengampunan. Amin. Saudara bisa ada di sini, saudara kita bisa memuji Tuhan, kita tahu kita diampuni. Itu karena ada seseorang yang terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Lewat salib kita diampuni, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Semua kita sudah berdosa dan kita tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan orang lain bertindak sempurna kepada kita. Karena kita juga tidak bisa memperlakukan orang lain sempurna. Betul? Pagi bisa seneng, sore bisa nggak seneng. Ya,
Dan kita harus melihat bahwa kalau kita sendiri nggak sempurna, orang lain pun juga seperti kita. Oleh karena itu di dalam segala situasi kehidupan, kita mesti belajar seperti Yesus untuk mengampuni sesama. Mungkin saudara banyak seringkali dengar saudara ya. Tetapi untuk melakukannya itu bukan sesuatu yang gampang. Betul? Kita sudah alami semua itu. Tapi pengampunan itu tidak berarti kita menyetujui perbuatan orang itu. Tetapi kita taruh di tangan Tuhan. Ya, menyerahkannya ke tangan Tuhan perbuatan orang itu. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Biar dia ucak sama Tuhan sendiri. Itu bukan bagian kita. Pengampunan, kalau saudara mengampuni, banyak orang berkata seperti, ya kalau gua ampunin, enak aja dia pikir saya setuju. No, kita boleh gak setuju, kita masih merasa sakit, kita mungkin merasa kecewa. Tapi kita mau taruh di tangan Tuhan, Tuhan engkau yang beracara. It's not my part untuk melakukan itu. Ya saudara, mari kita sama-sama dari 4 hal ini, penyerahan hak. Yang kedua, kerendahan hati, kasih, dan pengampunan. Kita sama-sama belajar bahwa suami istri, banyak suami istri di sini. Ya, before we get married, ya saudara, the opposite attracts. Benar nggak Rick Warren katakan? The opposite itu attracts. Wah dia kok bawel ya. Wih, luar biasa ya. Aku ini kan pendiam. Jadi kalau ada yang bawel gitu, wah kayaknya dunia ini wah cerah gitu ya. Yang bawel lihat suaminya, wih dia cool banget ya. Kayak K-pop gitu. Mukanya kayaknya cute. Diem cool gitu, gak banyak ngomong. Opposite attracts. Begitu marriage terjadi, opposite attack. Betul nggak? Lu diem terus diajak ngomong, bisu kali ya? Weh, benar nggak? Yang bawel juga, emang dari dulu sampai sekarang nggak ada capeknya yang ngoceh terus. Betul nggak saudara? Nggak ada yang sempurna. Do not expect everything will be perfect in this world. Mari kita pegang firman Tuhan. Itu yang akan memulihkan segala sesuatu. Saya katakan kepada para pemimpin di Marubrah, lihat salib, jangan lihat saya. Kalau ada pertengkaran, ada perselisihan, lihatnya ke salib. Yesus ada di sana, dia yang sudah mati supaya kita disatukan. Dipersatukan di dalam kasih. Betul, saudara? Lihat salib, jangan lihat saya punya kekurangan loh. Keputusan saya nggak selalu disetujuin. Tetapi mari kita tunduk kepada firman Tuhan, kepada salib Yesus. Taat, tunduk. Yang itu ngomel, udah. Lihat firman Tuhan bilang apa. Jangan dengerin saya, dengerin firman Tuhan. Ya saudara, saya berdoa dan berharap kita semua menyadari bahwa hubungan kita ditempatkan dari satu hubungan kepada hubungan yang lain. Untuk apa? Bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi menyatukan hidup kita dalam Kristus. Kalau saudara terakhir, kalau saudara ingin tanya, apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Kalau Tuhan belum ngomong secara audible, this is the one. Ya, relationship. Tuhan tidak inginkan segala sesuatu yang hebat di dalam hidup kita karena kita tinggalkan itu nanti. Tetapi God wants us to pursue relationship dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seringkali kami mencari hal-hal yang supranatural, hal-hal yang besar Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau tertarik kepada hal-hal yang sederhana, tetapi mengubahkan. Sangat sederhana walaupun itu sukar untuk kami jalani ya Tuhan karena tabiat dosa kami. Tetapi bukankah ada Roh Kudus di dalam kami yang menguatkan, menuntun dalam jalan-jalan kebenaran. Tolong kami untuk kami bisa bergandeng tangan dengan Roh Kudus dan mengerjakan karakter Kristus di dalam setiap kami, suami, istri, dan anak, mertua, dari orang tua sampai kepada yang paling muda. Biarlah melalui relationship kami, orang boleh melihat Kristus dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berkati jemaat di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan mengikat setiap kami. Dan dari tempat ini keluar Injil Kerajaan Allah for other people to see. Orang melihat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin.